Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini di malam yang semoga Allah berkahi ini dalam rangka mengkaji sirah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik generasi dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memohon kepada Allah sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini di malam ini, di kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurganya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allahu Jalla wa'ala, pada pertemuan yang lalu kita membahas surat-suratnya Nabi SAW ke raja-raja dunia di masa itu, yang beliau tulis dan yang beliau kirim pada tahun ke-6 Hijriyah. Dan di sana telah saya sebutkan beberapa nama-nama para sahabat beliau yang dipilih sebagai utusan beliau membawa surat yang telah ditulis oleh asisten Nabi SAW ke raja-raja dunia di saat itu. Adakah yang mengingatnya? Yang bisa menjawab? Ada minyak wangi dari Arab nih. Hah? Antum? Baik. Siapa saja nama-nama sahabat tersebut? Yang pertama Dahiyah Al-Kalbi, diutus oleh Nabi untuk membawa surat beliau ke raja apa? Ke raja Romawi yang bernama, ya, udah lumayan lupa. Memang udah lupa. Oh, namanya lupa ya. Qaisar, sebutan raja Romawi Qaisar. Nah, yang kedua Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa surat beliau ke raja Persia. Disebut dengan, setiap yang berkuasa di Persia disebut dengan Kiswah, bukan Kiswah, Kisra. Kisra. Kiswah kain Ka'bah. Kisra. Yang ketiga, siapa namanya? Hatib bin Abi Balta'ah. Ahsan, Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Dipilih oleh Nabi untuk membawa surat beliau ke raja Mesir yang disebut dengan bukan, Muqawqis yang ada di Mesir. Ahsan. Yang keempat, Amr bin Umayyah Al-Dhamri membawa surat Nabi SAW ke raja siapa? Raja Habasyah yang disebut dengan Raja Najasyi. Ahsan, Masya Allah. Silakan pilih. Sini ada minyak wangi, ada juga tulisan tentang zikir pagi petang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pilih mana? Minyak wangi, Masya Allah ya. Bujang harus sering-sering wangi biar cepat laku. Barakallahu fikum. Dan insyaAllah ta'ala pada malam hari ini kita akan mulai masuk membaca biografi atau sirah, beberapa pelajaran penting, hikmah-hikmah yang bermanfaat dari sirah sahabat Abdullah bin Hudzafah yang dipilih oleh Nabi SAW tadi untuk membawa surat beliau ke raja Persia, Raja Kisra. Dan di sana telah kita sebutkan beberapa kelebihan sahabat yang mulia ini sehingga terpilih membawa surat Nabi SAW. Di antara kelebihannya beliau pandai berkuda. Ya, kuda di masa itu seperti mobil, maka seorang muslim, ya, seorang lelaki hendaknya berusaha bisa mengendarai mobil, sepeda motor. Tidak bisa membawa mobil dan sepeda motor, ini namanya kelemahan. Ya, Nabi kita orang yang miskin, ya. Di saat itu beliau tidak memiliki onta dan kuda secara milik pribadi, tetapi beliau pandai berkuda. Beliau pandai menunggangi onta. Unta dan kuda ya di masa itu seperti mobil di masa ini, dan sangat banyak seorang bisa membawa kendaraan seperti ini, mobil, sepeda motor, apalagi di kondisi-kondisi yang dia sangat membutuhkan mobil, ya, atau dia harus membawa mobilnya ada, ya, tetapi dia tidak bisa membawa. Seperti tiba-tiba istrinya harus dibawa lari untuk persalinan di pertengahan malam hari. Ya. Alhamdulillah ada teman yang meminjamkan mobil. Nah, dia nggak pandai bawa, susah juga. Ya. Mau minta tolong lagi, tolong carikan supir, ya dijawab sama temannya, udah dikasih mobil minta supir lagi, nggak tahu diri ini orang. Ya kan? Ya. Itu kelemahan ya jamaah. Ya, maka berusahakan semampunya fattaqullaha mastata'tum untuk bisa membawa mobil, sepeda motor. Nah, dan tentunya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dunia dan akhirat.
Juga di antara kelebihan beliau, beliau memahami bahasa Persia, juga memahami watak orang Persia. Dan juga di antara kelebihan beliau, bahwa beliau ini ahli strategi perang. Maka dipilih oleh Nabi SAW membawa surat Nabi dari Madinah ke Persia. Persia itu bukan Arab. Persia sekarang adalah Iran. Naam. Dan Nabi menyebutkan ketika Dajjal turun, ada 70.000 Yahudi dari Iran, dari Persia yang akan mengikuti Dajjal di akhir zaman nanti. Hadisnya dalam Sahih Muslim dan yang lain-lainnya. Naam. Di luar Sahih Muslim. Berikut ini cerita tentang beliau. Kata beliau, amma, atau sampai di ucapan beliau, amma qissatuhu ma'a Kisra malikil Furs. Adapun kisah beliau bersama Kisra raja Persia. فكان في سنة السادسة للهجرة حين عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث طائفة من أصحابه بكتب إلى ملوك الأعاجم يدعوهم فيها إلى الإسلام. Itu terjadi di tahun ke-6 Hijriah tatkala Nabi SAW ingin mengutus beberapa orang dari sahabatnya membawa surat-surat beliau ke raja-raja dunia, ingin menyuruh mereka untuk masuk ke dalam Islam. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر خطورة هذه المهمة. Dan tentunya Nabi SAW telah memperkirakan akibat-akibat buruk dan sisi-sisi bahaya di balik tugas ini. Karena raja yang ingin beliau seru adalah raja-raja yang berkuasa di dunia dan raja-raja yang dikenal dengan kebengisan dan kekejaman. Ya. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa yang berkuasa di dunia, raja yang berkuasa di dunia di masa itu dua kerajaan, Raja Romawi dan Raja Persia. Ya, setengah dunia dikuasai oleh Raja Persia, setengahnya lagi dikuasai oleh Raja Romawi. Bahkan Arab di masa itu tidak ada nilainya. Ya, berada dalam tekanan dan penghinaan Persia atau Romawi. Bahkan sebagaimana yang telah kita dengarkan pada pertemuan yang lalu, jika ada peperangan yang terjadi antara Romawi dan Persia, maka orang-orang Arab Mekah itu buat ya main judi mereka. Seperti sekarang, seperti judi apa namanya? Judi ya? Hah? Judi apa? Judi bola. Kok tahu deh sih? Seperti judi bola. Ya. Sebagian mereka pasang, oh ini saya Romawi. Ya, yang ini pasang saya Persia. Siapa yang menang? Saking kuatnya dua kerajaan ini. Ya, kalau boleh dibahasakan seperti yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, seperti Uni Soviet dengan Amerika ya, saat itu ya. Baik. فهؤلاء الرسل سيذهبون إلى بلاد نائبة لا عهد لهم بها من قبل. Beberapa sahabat ini akan diberikan tugas oleh Nabi SAW membawa surat tersebut ke negeri-negeri yang begitu jauh yang mereka belum pernah tahu sebelumnya. Yang mana kebanyakan para sahabat Nabi tidak memahami bahasa negeri-negeri tersebut. Thumma innahum sayad'una haula'il muluk ila tarki adyanihim. Sedangkan isi surat yang mereka bawa adalah seruan untuk masuk ke dalam Islam dan meninggalkan agama yang mereka anut selama ini. Berat apa enggak? Berat. Ya, datang ke Raja Persia bawa surat, ya surat di masa itu enggak ada amplop, ya kan? Langsung terbaca dia. Si suratnya, tinggalkan agamamu, masuk ke dalam Islam. Bukan tugas kecil. Ya, tugas yang sangat besar resikonya. Nah, wa sultanihim, dan untuk meninggalkan kekerajaan mereka dan tunduk kepada Nabi SAW. Wa dukhul fi dini qaumin kanu ila al-amsil qarib min ba'dhi atba'ihim. Dan seruan untuk masuk ke dalam agama yang diikuti oleh sebagian kecil dari manusia, karena memang para sahabat waktu itu masih sangat sedikit, yang mana mereka sebelumnya berada di bawah kerajaan Romawi atau Persia. Naam. Innaha rihlatun khatirah, adz-dzahibu fiha mafqudun wal 'aidu minha mauludun. Ini adalah perjalanan yang sangat berbahaya. Orang yang akan pergi membawa ini, membawa surat ini, resikonya akan hilang nyawanya. Ya, dan kemungkinan kecil dia tidak akan kembali lagi.
Ini semua sudah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengumpulkan para sahabatnya, menyampaikan ceramah, fahamidallah wa athna alaih. Beliau pun mulai memuji Allah, innal hamdalillah nahmaduhu wa tashahhad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu Nabi menyatakan, amma ba'du. Ini belum ditunjuk nih. Nabi baru mengumpulkan mereka. Kemudian Nabi berceramah di depan mereka. Setelah muqaddimah yang disebut dengan khutbatul hajah tadi, kemudian Nabi menyatakan, amma ba'du, fa inni uridu an ab'atha ba'dhakum ila mulukil a'ajim. Saya ingin mengutus sebagian kalian kepada raja-raja dunia saat ini. Ya. Fala takhtalifu alayya. Dan tentunya para sahabat sudah tahu untuk apa diutus. Bukan untuk mengambil jatah preman. Bukan. Kalau itu pada tunjuk tangan kalau kita semua, biar saya aja kalau bagian uang masuk, ya kan. Kalau uang keluar, ini aja Pak. Saya istri lagi kurang sehat di rumah, ya. Ini surat yang mereka bawa, seruan untuk masuk ke dalam Islam dan meninggalkan agama yang dipegangi, agama yang dianut oleh raja-raja tersebut saat ini. Maka Nabi menyatakan, aku akan memilih beberapa orang dari kalian untuk membawa surat aku kepada raja-raja dunia ini. Fala takhtalifu. Jangan ada yang beralasan ini dan itu. Jangan ada yang saling tunjuk menunjuk. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ucap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama ikhtalafat Banu Israil ala Isa bin Maryam. Sebagaimana perselisihan yang terjadi di kalangan Bani Israel terhadap Isa bin Maryam. Artinya mereka ketika diberikan tugas oleh Nabi Isa itu berselisih. Jangan saya, ini aja, itu aja. Ini benih-benih Bani Israel, ya, yang seperti ini kalau untuk membela agama Allah. Karena memang sebagian orang demikian, ya, untuk pengen tamang ya jidlo ke. Pengen itu bit fikir melehega. Untuk uang masuk dia siap di depan. Kalau untuk uang keluar, nah ini banyak kalkulasinya nih. Ya, alasan istri lagi hamil lah, ya kambing belum dikasih makan lah, dan seterusnya lah. Maka Nabi menyatakan ini tugas berat. Taruhannya nyawa. Mending kalau mati dibunuh dengan cara yang baik. Raja-raja di masa itu dikenal dengan bengis. Seperti Kaisar. Dia dikenal kalau menyiksa, dihidupkan api yang besar, kemudian didatangkan belanga, kemudian diisikan minyak yang ketika minyak itu sudah mendidih, orang yang dia siksa dilemparkan ke dalam belanga yang ada minyak yang sudah mendidih di dalamnya. Dan ini dikenal, diketahui oleh para sahabat Nabi. Kebiasaannya Romawi dan Persia seperti itu. Ya. Mending kalau ditembak, langsung dipenggal lehernya, tapi direndam ke dalam minyak yang sedang mendidih. Nah, Nabi memberi tugas kepada mereka, ya, untuk membawa surat-surat ini kepada raja-raja tersebut. Jangan ada yang berselisih. Saya akan pilih salah satu di antara kalian. Kalau kita kira-kira jawabnya apa? Langsung tunjuk tangan. Rupanya ke belakang. Kamar mandi. Kamar mandi enggak keluar-keluar. Udah setengah jam, mana nih yang itu kamar mandi tadi? Belum masuk-masuk lagi. Rupanya udah kabur. Ya, setelah itu baru telepon. Maaf Bapak, maaf Komandan, maaf atasan. Ya, maaf Pak Ustadz. Ya, istri sakit, tiba-tiba nelpon. Saya enggak mungkin ngomong di depan komandan tadi, atasan tadi. Padahal memang udah tahu ini tugas berat nih. Ya, kalau enggak izin duluan udah ditunjuk nih, enggak bisa elak. Kita lihat bagaimana sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat menjawab, "Nahnu ya Rasulullah nu'addi 'anka ma turid fa ba'athna haitsu syit." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami siap menunaikan perintah yang engkau perintahkan sesuai dengan keinginanmu. Ini jawaban para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keimanan yang telah menancap kuat dalam kalbu mereka. Ini bukan cuma uang keluar, tapi nyawa yang akan hilang. Perjalanan begitu panjang dari Madinah ke Persia ke Iran. Hanya seorang diri. Bukan dengan menggunakan mobil anti peluru. Tidak punya baju anti peluru. Seorang diri hanya dengan kuda modalnya. Kalau sempat dipanah saja habis. Ya, mayat pun enggak pulang. Kalau zaman sekarang mungkin mati di dalam peperangan, seringnya dapat jenazahnya, sehingga keluarganya bisa melihat jenazahnya. Ya, ini jenazah, jangankan mengharapkan jenazah, ya, ini akan disiksa dan direndam ke dalam minyak yang mendidih.
kalau ditangkap dan rajanya marah. Dan isi suratnya diprediksikan mereka akan marah. Gimana enggak marah? Isi suratnya akan dibawa, tinggalkan agama kalian, tunduk ke ajaran Islam, ikuti Muhammad. Yang mana sebelumnya Muhammad dari bangsa yang dijajah oleh mereka bangsa Arab. Tayyib. Intadaba alaihi salatu wassalam sittatan minas sahabah. Maka terpilihlah beberapa orang, 6 orang dari para sahabat Nabi SAW untuk membawa surat-surat beliau tersebut ke raja yang ada di Jaziratul Arab, yang di Yaman, ya, Badan, ya. Wal ajam. Ajam itu dunal Arab, selain Arab. Itu disebut dengan ajam. Kita ini ajam. Ya. Kita ini ajam selain Arab. Ya, kecuali antum Arab Arab maklum bukan? Baik. Wa kana ahadu haula'i sita Abdullah ibn Hudzafa as-Sahmi. Faqad ikhtira li hamli rasul li risalati Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Kisra Malik al-Furs. Salah satu dari 6 sahabat yang dipilih untuk membawa surat ini adalah sahabat Abdullah bin Hudzafah. Yang mana sahabat Umar bin Khattab menyatakan ini orang layak dicium keningnya dan aku akan pertama kali akan menjadi orang yang pertama kali mencium keningnya. Ya, nanti akan kita sebut baca, akan kita lewati sebab Umar bin Khattab menyatakan demikian terhadap sahabat Abdullah bin Hudzafah ini. Beliau dipilih oleh Nabi untuk membawa surat beliau ke Raja Persia, raja yang paling ngeri. Sebutkan di dalam beberapa sejarah, kasar dan kejamnya Raja Romawi, lebih kejam lagi Raja Persia ini, Kisra. Kenapa? Karena mereka majusi, penyembah api. Sedangkan Kaisar menganut agama Nasrani. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wala tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Engkau akan mendapatkan manusia yang paling jahat, yang paling kuat permusuhannya terhadap kaum mukminin adalah kaum Yahudi dan para pelaku syirik. Dan itu sejarah telah membuktikan para pelaku syirik, para penyembah berhala, penyembah api, mereka enggak punya sifat manusiawi terhadap manusia. Coba lihat di Burma, bagaimana kaum muslimin dibantai, ya, dibakar, ya, ditusuk besi yang sudah dipanaskan ke dalam mulut, ya. Wanita-wanita hamil tembak, ya, anak-anak kecil dibakar hidup-hidup. Ya. Ini majusi, penyembah api. 6, ya. Beliau dipilih ya untuk membawa surat Nabi SAW ke Raja Persia. Kalau kita kira-kira siapa waktu itu? Ya, enggak mungkin, enggak usah diceritakan karena memang kita enggak mungkin terpilih. Karena memang para sahabat Nabi SAW adalah manusia-manusia pilihan. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, Allah melihat ke dunia, maka Allah melihat manusia yang paling suci hatinya dan yang paling tepat untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi adalah mereka ini, sahabat-sahabat beliau. Ini tugas yang sangat berat ya jamaah. Ya, tugas yang sangat berat. Kita mungkin bawa surat undangan walimah ke preman simpang ini. Wah, ini udah mikir nih. Bapak ngirim surat kamu nak, bawa surat ini ke preman. Surat apa ya? Undangan walimah. Aduh, kalau preman itu jangan aneh lah Bapak. Abang aja. Ini masih sama preman. Ini Raja Persia jemaah. Raja Persia. Prediksinya tinggal nama. Prediksi paling besar. Nama yang tinggal. Mayat enggak akan kembali dan pasti disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Tetapi beliau sami'na wa ta'na, karena yang memerintahkan mereka siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akidah, keberanian, iman, cinta kepada Allah dan Rasulnya telah menancap kuat di dalam hati mereka atas segala sesuatunya, segala-galanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sungguh salah satu di antara kalian belum dikatakan beriman dengan iman yang sesungguhnya sampai dia mampu mencintai aku melebihi cinta dia kepada bapaknya, kepada anaknya dan kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min walidi
wa waladi wan nasi ajmain. Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada bapakku, anakku, hartaku, keluargaku, atau dari seluruh manusia kecuali dari diriku. Maka Nabi menyatakan, ya wahai Umar, kalau demikian kamu belum benar imannya sampai engkau mampu mencintai diriku melebihi dirimu sendiri. Maka Umar pun menyatakan, al-an ya Rasulullah, kalau demikian wahai Rasulullah, semenjak sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku. Dan itu bukan sekedar pengakuan dari mereka para sahabat Nabi. Mereka buktikan dengan perbuatan mereka. Sami'na wa ata'na yang senantiasa keluar dari mulut mereka tatkala ada panggilan Allah dan Rasulnya. Apakah panggilan tersebut untuk menjalankan perintah-perintah ataukah panggilan tersebut untuk meninggalkan larangan-larangan? Contohnya di sini. Perintah yang sangat berat ya jamaah. Meninggalkan anak, meninggalkan istri, perjalanan seorang diri, enggak ada bodyguard. Enggak ada bodyguard. Dan enggak ada bekal. Ya, enggak ada bekal yang banyak. Ya. Dengan modal seekor kuda, seorang diri bawa surat dari Madinah ke Iran, ke Persia. Ya, tugas yang sangat berat. Ya, dari Madinah melewati sekian negara. Ya, melewati sekian daerah yang notabene manusia di tempat tersebut semuanya musuh-musuh kaum muslimin. Ya, dan beliau pergi seorang diri, tidak ada bodyguard. Tidak ada bodyguard, beliau seorang diri. Tapi lihat bagaimana sami'na wa ata'nya mereka para sahabat Nabi. Karena mereka tahu bahwa apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya itulah yang terbaik buat mereka. Dan mereka menilai bahwa kesuksesan yang sesungguhnya tatkala seorang itu bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kesuksesan yang sesungguhnya. Allah juga berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanya saja ucapan sikap kaum mukminin itu ketika diseru untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka senantiasa menyatakan sami'na wa ata'na. Jangan ditambah sami'na dengan wa tapihna wa nanti'na wa tungguna, tapi sami'na wa ata'na. Kita seringnya sami'na wa tapihna atau sami'na wa nanti'na, sami'na wa masa'na. Jangan, cukup dengan sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang yang seperti itu yang senantiasa siap menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Ini berita dari Allah. Sehingga jangan pernah kita meragukan kesuksesan, kebahagiaan kalau kita semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah dan Rasulnya. Al-Quran sudah jelas-jelas menggariskan di dalam Al-Quran dan memberitakan orang itu akan sukses tatkala dia semakin dekat, semakin taat kepada Allah. Ini kan akidah kita. Dan ini perlu kita buktikan dalam perbuatan kita sehari-hari. Jangan sampai itu kita yakini, itu kita ucapkan, tapi perbuatan kita kesannya bahwa seseorang itu akan semakin sengsara kalau dia semakin taat kepada Allah. Buktinya dia tidak berani menjalankan perintah-perintah Allah atau meninggalkan larangan-larangan Allah hanya karena khawatir akan miskin, khawatir akan usahanya akan turun dan seterusnya. Berarti dia masih meragukan akan kekuasaan dan kebenaran janjinya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di sini sahabat Abdullah bin Hudzafah yang diperintahkan oleh Nabi bukan tinggalkan rokok. Ya, tapi pergilah bawa surat ini ke Raja Persia. Kita di rokok aja masih berat ninggalkannya. Ya, rokok aja yang jelas-jelas enggak ada manfaat. Sepakat ulama Islam haram rokok itu. Siapa yang berani berdebat? Sekian ayat dalam Al-Quran yang digunakan sebagai dalil haramnya rokok. Ya, di antaranya firman Allah dalam surat An-Nisa, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian. Rokok membunuh enggak? Ya, rokok membunuh. Bahkan ditulis di situ, rokok membunuhmu. Dalam surat Al-Baqarah Allah juga berfirman, "Wala tulqu biaydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian dalam kebinasaan, sesungguhnya, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan Nabi menyebutkan dalam beberapa hadis yang sahih bahwa orang yang membunuh diri
Yang bunuh diri di dunia ini, pada hari kiamat dia akan bunuh dirinya dengan hal tersebut yang Allah sediakan dalam api neraka. Kalau dia meminum racun, maka dia akan meminum racun yang ada di dalam neraka. Hadis dalam riwayat Imam Muslim. Dan rokok bagian dari racun dan bagian dari membunuh diri sendiri. Rokok enggak mampu ditinggalkan, bagaimana mau mampu meninggalkan Dajjal di saat itu? Yang dia bisa memerintahkan langit turun hujannya. Ya, dia perintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan, tumbuh dengan izin Allah. Dia belah seorang anak muda, mati dia hidupkan kembali. Kemudian dia mengaku Tuhan. Kalau kamu tidak mau menyatakan saya Tuhan, saya belah lagi kamu dan saya siksa kamu. Kalau rokok aja enggak mampu kita tinggalkan, mampukah kita meninggalkan Dajjal? Dan Abdullah bin Sabah akan meninggalkan anaknya, akan meninggalkan istrinya, dan akan siap melayang nyawanya. Ya, rokok jelas-jelas kehancuran dari rokok itu terhadap agama. Ya, terhadap agama, sulit bangun tahajud dan seterusnya. Ya, kehancuran terhadap ekonomi, terhadap akhlak, terhadap moral. Saking tidak ada moralnya, sebagian perokok di halaman Masjidil Haram dia berani merokok. Bayangkan. Di halaman Masjid Nabawi berani merokok. Bayangkan. Mengganggu orang lain. Padahal Nabi bersabda, "Ma yuridu bi zulmin bi suka bi ahli al-Madinah fa inna Allah ama'ahu kama yanma'ul milh filma." Barang siapa yang ingin memasukkan kezaliman ke tanah Madinah ini, maka Allah akan membuat dia meleleh sebagaimana melelehnya garam di dalam air. Ancaman dari Nabi, dia akan dibuat meleleh oleh Allah dunia dan akhiratnya. Berani-berani memasukkan kezaliman ke negeri Madinah. Demikian juga ke Mekah. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiquhu min adzabin alim. Barang siapa yang ingin memasukkan kezaliman ke tanah suci ini, maka kami akan berikan kepadanya azab yang sangat pedih. Dan rata-rata yang merokok di halaman Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah orang Indonesia. Indonesia rata-ratanya yang merokok di halaman Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kenapa jemaah? Moral enggak ada lagi. Ya, di warung kopi merokok dan seterusnya merokok. Ya, padahal manfaatnya enggak ada, mudaratnya jelas. Ini selentingan saja. Mudah-mudahan memberikan hidayah kepada orang-orang yang masih merokok. Dan saya yakin 100% yang di majelis ini tidak ada yang merokok, kecuali kalau sudah keluar dari majelis ini. Saya tidak tahu. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, jahaza Abdullah bin Hudzafah rahilatah. Maka sahabat Abdullah bin Hudzafah pun mulai bersiap-siap untuk berangkat ke mana jamaah? Ke Persia, membawa surat. Kalau tugasnya ke Perancis ingin bertemu, ada fasilitas, mungkin banyak yang ingin berangkat. Ini ke Persia melewati padang pasir. Ya, dan telah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu kengerian kondisi padang pasir. Di Yaman saja, antara Yaman ke Saudi itu ada sebuah gunung yang dikenal berpindah-pindah posisinya. Karena gunung padang pasir dari pasir-pasir kecil kan. Ya, banyak orang yang tertimpa mati dengan gunung itu. Tiba-tiba mobil tertimpa dengan gunung tersebut, tidak diketahui lagi kemana mereka. Ya, dan ular padang pasir ada ular yang paling berbahaya di muka bumi. Ya. Perampok padang pasir juga ada di masa itu. Bahkan di masanya Imam Syafi'i ada perampok-perampok di padang pasir. Beliau akan berangkat seorang diri. Beliau mulai bersiap-siap, dan ini bukan masalah kecil, bukan tugas ringan. Tugas membawa surat seruan untuk masuk ke dalam Islam kepada raja-raja tersebut, di mana raja yang ingin beliau bawa surat ini adalah Raja Persia, dikenal dengan raja yang paling kejam, yang menyembah api. Ingin bawa surat, agama kamu ini enggak benar, ikuti agama Islam. Bukan mudah, ya kan? Enggak mudah jamaah. Ya, kita mungkin dapat tugas untuk menyebarkan buletin soal Jumat aja, itu dah mikir-mikir panjang. Sekali dua kali mungkin semangat. Ya, 2-3 kali udah mulai loyo. Ya, 5-6 kali udah mikir berapa nih sekali bawa antar. Naam. Wa wadda'a sahibatahu, ada isinya agama. Yang nulisnya enggak minta uang. Ya. Yang menyebarkannya, ya, di sini butuh ya ketulusan kita di dalam membela agama Allah. Ini enggak digaji oleh Rasulullah ya. Abdullah bin Hudzafah enggak digaji. Bawa surat ya jamaah. Bawa surat, taruhannya nyawa. Ya, perjalanan dari Madinah ke Persia, taruhannya nyawa. Subhanallah.
Wa wadda'a sahibatahu wa waladah. Dan mulailah beliau mengucapkan kalimat-kalimat perpisahan dengan kepada istrinya dan anaknya. Apalagi udah punya istri. Kalau jomblo bismillah lah, syahid kesempatan nikah sama bidadari. Tapi jarang ada jomblo sekarang kayak gitu kan. Ya. Kalau jomblo mungkin masih agak ringan. Ini udah punya anak, punya istri lagi. Wah, ini berat nih. Kalau zaman sekarang kasih tugas ini langsung pada yang jomblo-jomblo aja, Ustaz. Kami udah punya istri dan anak. Tadi para sahabat banyak yang jomblo. Ada Abdullah bin Umar di sana, ya kan? Ada yang enggak ada yang Ustaz, ya Rasulullah, ya yang muda-muda aja. Masih kuat-kuat otot mereka. Kami ini udah tua-tua, Ustaz. Pas bagian itu gotong royong udah tua-tua. Pas bagian datang makanan, nah yang tua dulu, yang anak muda di belakang. Ya. Tidak demikian para sahabat Nabi. Beliau mulai mengucapkan kata-kata selamat kepada istrinya dan anaknya. Wa madha ila ghayatihi tarfa'un najat wa tahattuhu wihad. Sedangkan perjalanan yang akan beliau tempuh itu dari satu bukit ke bukit berikutnya dan di tengah-tengah padang pasir. Nah, wahidan faridan laisa ma'hu illallah. Beliau pergi seorang diri, tidak ada yang menemani beliau, tidak ada yang bersama beliau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta balagha diyar Faris, sampai beliau tiba di Persia. Di mana Persia sekarang? Iran, ya. Fasta'dzana, siapa sahabat dari Persia? Yang kata Nabi, andai kata iman itu ada di angkasa, maka yang akan meraihnya adalah dia. Siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Hatta balagha diyar Faris, fasta'dzana bidukhul ala malikiha. Begitu beliau sampai, beliau minta izin, saya ingin bertemu dengan raja. Heran masyarakat Persia, ada orang datang, seorang ini enggak dikenal dari mana, tiba-tiba minta bertemu dengan raja. Wa akhtara al-hasyah birisalah allati yahmiluha. Masyarakat raja tersebut khawatir tentang isi surat yang dia bawa. Karena surat di masa itu kan tertulis nampak. Beda dengan zaman sekarang kan, amplop. Bahkan mungkin nggak pakai amplop lagi suratnya, udah lewat email. Ya kan? Nggak perlu utusan sekarang, lewat email aja kirim. Ya. Masuk ke dalam kerajaannya. Inda dzalika amara Kisra bi diwanihi fazuyyin. Ya. Maka setelah itu Raja Persia memerintahkan orang-orang yang berada di sekitarnya untuk menghiasi daripada karpet. Serupa hias. Fazuyyin wada'a udhama Faris li huduri majlisi fahadaru. Kemudian Raja Persia memanggil tokoh-tokoh Persia untuk hadir ke dalam istananya. Istana siapa tadi? Raja Kisra. Fahadaru, mereka pun hadir, kumpul. Raja udah kumpul, tokoh-tokoh Persia udah kumpul, dan karpet sudah dibentangkan. Untuk kedatangan siapa? Sahabat Abdullah bin Hudzafah. Thumma adina li Abdullah bin Hudzafah bidukhul. Setelah itu Raja Persia memberikan izin agar Abdullah bin Hudzafah masuk ke dalam istananya. Dakhala Abdullah bin Hudzafah ala sayyidi Faris. Maka masuklah sahabat Abdullah bin Hudzafah menuju Raja Persia ini, mustamilan syamlatahu ar-rafiqah murtadiyan aba'atahu safiqah alaihi basatul a'rab. Dalam keadaan pakaian beliau yang compang-camping, ya. Kemudian di badannya ada rida dan pakaian yang tipis dengan penampilan yang Arab Badui. Karena negara yang modern yang maju di masa itu cuma dua, Romawi dan Persia. Orang-orang Arab masih Badui, tidak dikenal dengan ekonomi yang kuat. Bahkan mereka di bawah tekanan Romawi atau Persia. Ini ingin bertemu dengan Raja Persia. Lakinnahu kana 'alil hamah mashdudil qamah. Tapi beliau orang yang besar badannya, ya, mashdudul qamah. Apa bahasa sekarang? Orang yang besar dan kokoh lah, bagus postur tubuhnya. Ya. Atletis. Ada yang pendek kok atletis? Orang Thailand pendek-pendek. Ya kan? Ya. Tegap ya, badannya tegap, besar, tinggi, gagah. Ta'ajjaja baina jawainhi 'izzatul Islam, dan nampak dari air wajahnya cahaya Islam. Wa tatawaqqadu fi fuadihi kibriyaul iman, dan iman telah menancap kuat di dalam kalbunya. Karena kalau tidak, kita
Kalau iman nggak kuat, nggak mudah masuk istana seperti itu ya. Ya mungkin kalau kita Midinus dulu, udah bungkuk-bungkuk, udah hampir jatuh bungkuknya. Ini nggak boleh jamaah. Ini sering kali terjadi ketika ada soft atau ada kumpulan orang lain mau izin keluar sampai tunduk sudah berbentuk rukuk. Tidak boleh rukuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andai kata boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada makhluk, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh rukuk kepada selain Allah Jalla wa'ala. Walaupun tujuannya bukan pengagungan untuk adab. Kalau dia melakukannya, kalau dengan tujuan pengagungan seperti pengagungan dia kepada Allah, ini jatuh ke syirik. Tapi kalau itu sekedar adab, tidak ada unsur keyakinan, maka jatuh ke dalam perbuatan yang haram, tidak sampai jatuh kepada syirik. Karena kalau syirik itu diharamkan dalam seluruh syariat. Sedangkan di syariat Nabi Yusuf, ketika mereka masuk kepada Nabi Yusuf, Allah sebutkan dalam surah Yusuf berbentuk ya ruku. Ya, ini penjelasan para ulama. Maka beliau masuk fama in ra'ahu Kisra muqbilan hatta auma ila ahadi rijalih an ya'khudhal kitaba min yadihi. Begitu Kisra melihat Abdullah bin Hudzafah semakin dekat dengannya, dia kasih isyarat kepada pasukannya, apa istilahnya, penjaga pribadinya, kepada pasukannya untuk menahan Abdullah bin Hudzafah dan menarik surat yang ada di tangannya. Ini namanya strategi ya, betul ya? Saya nggak paham nih. Ya, ini namanya strategi kan? Ini raja ingin dijumpai oleh seseorang yang tidak pernah dia kenal, bawa sesuatu di tangannya. Ini kan bahaya. Jangan-jangan bom apa? Bom buku kan? Bom apa dulu katanya pas dibuka buku ya? Bom apa? Hah? Bom panci, bisa meledak katanya sebandung. Ya, al-muhim lah. Ini bukan panci surat. Bom apa namanya? Bom surat, bom buku. Baik. Dia kasih isyarat, pasukan tangkap. Ya. Dan disebutkan sini aumaa itu main mata. Main mata, dikasih isyarat tangkap. Ini juga cerdas, menunjukkan cerdasnya Raja Persia. Raja Persia enggak bilang dengan ucapan tangkap dia, karena nampak kali dia nantinya penakut, ya kan? Kalau dia bilang tahan, kan nampak sekali dia penakut. Tapi kasih isyarat, tangkap. Nah, maka pasukan dia tersebut pun ingin mencegah dan menahan Abdullah bin Hudzafah. Faqala la. Maka sahabat Abdullah bin Hudzafah menahan. Jangan kamu tahan saya. Innama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adfa'ahu laka yadan biyadin. Perintah Rasulullah kepada saya membawa surat ini dari tanganku ke tangan Anda wahai raja. Jangan Anda tahan saya melalui pasukan Anda. Siapa yang berani kayak gini? Perintah Rasulullah kepada saya menyerahkan surat ini dari tangan saya langsung ke tangan Anda wahai raja. Jangan Anda perintahkan dia menahan saya. Siapa yang berani kayak gini? Di negeri orang lagi, dalam istana lagi. Ya, seorang diri lagi. Dengan isi surat yang berbahaya. Masya Allah. Keberanian para sahabat yang luar biasa. Apa yang membuat mereka berani? Karena otot? Enggak. Orang Persia lebih kuat. Dari sisi pandai berperang, mereka Persia lebih pandai. Tetapi karena iman. Karena iman yang luar biasa. Dan iman itu membuat hal-hal yang menakjubkan, yang terkadang di luar pikiran manusia. Iman itu ya, sebagai contoh, betapa banyak orang yang punya badan sehat nggak mampu bangun untuk sholat subuh, ya kan? Betapa banyak kakek-kakek, bahkan ada yang cacat, ada yang buta, mampu pergi ke masjid untuk sholat subuh, buta. Ini anak bujang, jomblo lagi, single, ya, masih muda, sholat subuh nggak mampu. Semuanya kembali ke mana ya ikhwan? Ke iman tadi. Abdullah bin Hudzafah berani berkata demikian karena nggak ada lagi yang belum pikirkan. Bagaimana mati husnul khatimah, mati dijemput bidadari, mati ya masuk syurga. Tentunya kalau itu di jalan syar'i, ya, jangan bom bunuh diri, demonstrasi, mati dijemput bidadari masuk syurga, syurga nenek kita. Ya, demo jadi jihad dan seterusnya. Adzan. Baik. Cepat sekali waktunya, 3 menit lagi. Yang mana nih yang betul nih? Adzan? Hah? Belum. 2 menit lagi. Baik.
Kemudian sahabat Abdullah bin Hudzafah menyatakan, wa ana la ukhalifu amran li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sang raja, saya tidak akan pernah menyelisih perintah Rasulku. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka raja melihat orang ini, bingung dia, kok bisa seberani ini, senekat ini. Kemudian Raja Kisra berkata kepada pasukannya, utruku yadunu minni, biarkan dia mendekat dariku. Fadana min Kisra, maka sahabat Abdullah bin Hudzafah pun mulai mendekat dari Raja Persia, hatta nawalahul kitab biyadih, sehingga Raja Kisra menerima surat Nabi SAW dari tangan sahabat Abdullah bin Hudzafah. Lantas apa sikap Raja Persia ini ketika membaca isi suratnya Rasulullah SAW yang dibawa oleh sahabat Abdullah bin Hudzafah ini? Nantikan episode berikutnya. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.